Saking serunya, aku udah nggak lihat waktu loh, sudah 1 jam. Putusnya nggak enak banget, asem Ini aku cerita jadi panas, Mas. Nggak kayak di Merapi ini. Aku juga udah ini nutupin rambut yang udah mulai acak-acakan ini. Aduh, selamat malam teman-teman yang udah join ya. Tadi kita nggak enak banget keputusnya. Aku juga terlena nih dengar cerita jurik malam-malam ini. Edan emang. Mas, iki wong waduh, itu lucu itu. Lihat kakiku gitu kan. Jadi dia udah balik pegang tangan, terus piye kan? Dia balik. Kita lanjut terus nih ceritanya nih. Gedruk-gedruk. Dia balik, terus aku gedruk-gedruk. Aku wong ini, Mas. Aku manusia nih, Mas. Lihat kakiku, gitu kan. Terus dia maju. Terus dia bilang, nyuwun sewu, Mas. Permisi, Mas. Tak pegang ya, gitu. Terus aku dipegang tanganku. Kalau ternyata jurik beneran gimana itu? Dipegang nggak ada itunya. Dianya juga edan ya. Alah. Udah terus dipegang. Nah, aku terus tahu, oh dia takut ya aku dipikir setan. Karena emang gelap banget Mas itu jalan naik kan. Desa itu satu-satunya di atas. Nah, terus aku keluarin ID persku untuk nunjukin kalau aku itu bukan setan, Mas. Aku ini wartawan. Ini nih ID persku. Aku bukan. Terus dia bilang, wah Bapak ini berani banget di sini. Ini nggak ada yang berani lewat sini kalau malam. Gitu. Terus aku tanya, kenapa? Begal. Gitu. Bukan Mas. Gitu. Mas mau kemana? Gitu. Aku minta antar ke pos gardu yang di Deles dong. Aku bilang gitu. Wah tapi aku harus turun. Ya udah tak antar dulu ke atas. Banyak temen. Gitu. Jadi aku naik dia, diantar naik, Mas. Jadi aku baru jalan itu kira-kira 0,5 kilo lah, Mas. Ya, beruntung 0,5 juga. Kilo, aku beruntung tuh. Nah, sampai jalan, ketika naik motor, terus dia bilang, Mas, tadi itu sebelahnya kuburan angker, Mas. Jadi saya takut. Gitu. Lah, Mas Bea juga nggak takut karena gelap, nggak lihat. Iya, karena aku nggak lihat kan. Karena nggak lihat dan aku udah mikir, aku jalan ini sampai atas. Kalau Kopassus nantang jalan kaki aja tak jalani sama aku. Bilang gitu. Ada Mas Roy Genggam. Salam sehat juga Mas Roy. Hai Mas. Ada Om Erik Iran. Nah, halo Mas Roy, selamat malam. Oke, terus aku diantar dia ke atas kan. Desanya udah kosong ke atas, ke pos. Desanya udah kosong, semua turun, cuman ada beberapa orang yang jaga desa. Nah, mereka posisinya, jadi di sebelah kanan orang berdiri, di sebelah kananku ini ada gardu pandang cukup tinggi. Yang paginya aku udah lihat. Nah, sampai situ aku akhirnya pasang tripod di atas gardu pandang, terus menunggu langitnya kebuka. Jadi itu lagi berawan gitu. Jadi mahmanya yang mau keluar itu nggak kelihatan. Nah, lagi nunggu-nunggu itu, terus dia bilang, Mas, aku mau turun dulu ya. Aku bilang. Nanti aku balik ke, oh ya udah, kalau gitu sekalian Mas, aku nitip. Aku bilang gitu. Jadi aku nitip makanan, Mas. Nitip makanan. Nah, itu baru aku sebetulnya mau nanya nih. Sorry tak potong. Jadi tadi waktu memutuskan pengen ke atas, waktu di saat udah ketahuan di stop sama Kopassus segala macam. Nah, selain perlengkapan kamera, apa aja sih? Karena berpikir itu akan bisa jadi lama, bisa seharian, semalaman. Apa yang Mas Bea bawa selain perlengkapan kamera? Kalau di mobil itu yang pertama ada first aid kit, terus ada sleeping bag, ada Trangia, ada Trangia, ada makanan-makanan, ada aqua galon itu kira-kira 6. Aqua galon 6 galon. Terus ada aqua kecil-kecil biasa botol dan makanan-makanan gitu. Nah, itu harus ada selalu di mobil. Di mobil. Nah, ini ceritanya mobil nggak bisa naik gitu kan. Nah, resikonya juga desa di atas juga sudah pasti kosong karena emang disuruh ngungsi kan. Nah,
Iya. Berapa banyak perlengkapan yang Mas sedangkan bawa peralatan kamera juga berat sekali kan? Apa aja yang Mas bawa apa yang penting banget mau dibawa ke atas itu? Air udah pasti. Yang ke atas berapa itu, banyak air kayak gitu? enggak, aku nggak bawa. Aku cuman bawa. Oh gitu. Aku cuman bawa 2 lensa 70-200 sama 300, 2 kamera, tripod, sama laptop. Sama, aku selalu bawa botol minum aqua kecil. Cuman makanan-makanan yang udah aku persiapkan itu sama teh, sama... Aku kan rencananya ketika nunggu, aku suruh supirku bikin air panas lewat pakai Trangia itu, Mas. Kompor. Oke. Nah, itu kan nggak ada, gitu. Iya. Akhirnya, di mobil semua kan? Aku nggak bawa apa-apa. Di mobil semua. Nah, ketika temanku yang nganter aku ke atas mau turun, aku bilang, kamu balik nggak? Aku mau balik, Pak. Karena aku harus ke bawah nganterin apanya istrinya gitu loh. Oh ya udah, kalau kamu ke atas, aku nitip makanan deh. Ah udah sekalian, aku kasih duit cukup banyak kok Pak. Pokoknya kamu beliin makanan sama minum panas deh, aku bilang. Wah banyak sekali Pak. Iya nggak apa-apa. Ya nasi kucing itu pada saat itu masih 5 ribuan Mas kalau nggak salah. Nggak nyampe zaman 2010. Iya pokoknya itu ketika dia naik. 2 ribuan nasi kucing tuh 2010. Ketika dia naik itu bawaannya banyak banget. Jadi aku udah seneng banget ya turun kan. Udah aku dapat makanan, dia naiknya, dia pasti bawa minum panas gitu loh. Nah, minum panas cerita itu yang... Kang, saat dia turun itu berapa lama? Mas Bea kan sendiri di gardu pandang itu. Sendiri, enggak. Kan? Di gardu pandang itu enggak. Masih ada orang-orang desa situ yang jaga desa. Oh, oke. Nah, ketika siangnya aku ke situ, aku tanya, Mas, aku jelasin kan, aku tanya, Mas, di depan itu ada bukit ya, Mas? Gitu. Jadi itu turun ke lembah, terus ada bukit, baru deles ya. Terus dia bilang, bener Mas, gitu. Makanya erupsi itu nggak akan pernah sampai ke sini, pasti belok ke arah Cangkringan, Mas. Gitu. Nah, dari keterangan orang gardu pandang itu berarti apa yang dibikin sama Google bener dong, gitu. Iya. Nah, makanya aku merasa aman untuk balik lagi ke situ. Yang dihajar itu yang kampungnya Mbah Marijan, Cangkringan ke arah sana ya. Iya. Nah, terus tuh ada yang protes tuh, nasi kucing masih 500 tuh 2010. Jadi kasih 200.000 itu bisa dapat berapa bungkus tuh naik ke atas? Enggak lah. Kalau nggak salah 2.500 Mas. Pokoknya udah di atas 1.000. Iya. Iya, paling 1.200. Aku ngasih. Iya. Aku ngasih 100.000 pada saat itu. Itu banyak banget, masih ada kembalian, ada teh panas segala macem. Nah, kenapa aku nekat malam itu naik? Karena aku ingin dapat mahma yang merah itu di ujungnya sebelum dia turun gitu. Iya. Nah, akhirnya sekitar jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 2 malam aku baru dapat itu. Jam 2 malam aku dapat itu, awannya kebuka pelan-pelan terus kelihatan, terus aku dapat. Terus aku minta anak tadi nganterin aku lagi ke bawah gitu. Nganterin lagi ke bawah. Jadi dia tak jadiin ojekku malam itu. Sampai bawah. Kang, bahagianya waktu itu udah digital ya. Jadi udah yakin gitu ya dapat foto, ada beberapa dapat shoot ya kan. Kalau zaman masih pakai film dulu, Kang Bea masih dakdikduk juga nih ya kan. Itu membantunya digital ya. Masih bisa kebayang wah dia ada dapat nih gitu ya. Oke. Nah, sampai bawah Kopassus itu udah nggak ada, Mas. Karena dingin banget kan. Jadi mulai jam 1 malam itu dinginnya gila-gilaan. Aku udah yakin ini Kopassus ini paling udah nggak ada. Jadi aku turun nama dia itu, Kopassus udah nggak ada di jalan keluar Deles itu. Udah nggak ada. Aku ketemu supirku lagi tidur, ya udah. Aku balik supirku. Nggak lama kemudian sampai Jogja aku kirim gambarnya. Nah, terus lusanya gambar itu dipakai di mana-mana, Mas. Karena banyak sekali yang pesen kan. Nggak dikirim sih, penasaran jadinya nih. Iya.
sebetulnya gambarnya nggak terlalu bagus, Mas. Itu cuman kawah bulat, agak lonjong gitu. Terus di dalamnya itu ada mahmanya keluar gitu. Tapi bukan soal bagus atau karena, enggaknya, yang lain nggak punya juga. Cuman Mas Bea yang punya mahma itu, ya, gitu kan? Karena koran-koran udah pesen gitu. Tuh kata Koran-koran udah Om Erik pesen. tuh, Kang Bea, kata Om Erik Ireng, andalan pokoknya Caca aku ini. Jadi ingat nyelinap di bom Surabaya. Oh iya, di bom Surabaya itu aku nyelinap diajak Erik tuh. Kalau nggak ngikutin Erik, aku nggak bisa masuk tuh ke dekat Kolwil Tabes tuh. Erik tuh, Erik langsung ngikutin. Oh, Erik aja. Nah, lanjut lagi. Keesokan harinya kan pesanan koran tuh. Ya kan? Terus dipakai. Baru kemudian anak-anak nanya, kamu dapat di mana ini? Wah, kamu sendirian, kamu eksklusif, kamu marah-marahin. Terus aku bilang, nah lu pada kan lagi sibuk cari korban. Iya, ini tempatku juga nyari ini nih, gitu. Jadi koran-koran itu pesen ke semua kantor berita, minta gambar itu. Cuman mereka nggak tahu gimana caranya mencapai untuk nyari gambar itu. Nah, dari situlah aku jatuh cinta banget sama Android. Sampai sekarang nggak pakai iPhone, pakainya Android. Nggak. Pakainya Samsung. Oh gitu story-nya. Androidku udah masih di sana Androidku. Oh iya, nanti aku balikin. Jangan khawatir. Udah punya yang baru belum? Yang udah bisa buat IG-an? Udah. Oh, jadi informasinya itu langsung udah saat di lokasi juga ya dari Google itu ya, dapat informasi apa-apa tentang desa. Nah, Desa Deles itu sendiri dapat infonya dari mana tuh, Mas Bea? Maksudnya Desa yang Deles mengarahkan. Jadi gini, yang mengarahkan adalah Google Map. Jadi di Google Map sama Google Earth itu, kalau kita ketik Merapi, Merapi, terus dia keluar gunungnya, kita kan bisa setting, kita buka, terus kita setting untuk melihat bisa terrain, bisa traffic. Nah, kita tinggal pilih tuh sampai ketemu. Kalau traffic itu biasanya lalu dia berubah. Kalau kita buka, ada desa-desa terakhir yang dicantumkan di situ. Nah, ada nama desa terakhir yang dicantumkan di situ. Nah, kita harus mengira-ngira lubang itu terbuka ke arah mana, lalu ke arah desa mana. Nah, mengira-ngiranya gitu. Ini nih, Kang. Nah, mengira-ngiranya gampang sebetulnya. Kalau kita tahu utara, selatan, timur, barat. Oke. Android kan bisa dikalibrasi. Iya. Terus kita harus menghadapkan peta Android itu searah dengan keadaan sebenarnya. Kan bisa dikalibrasi itu. Kalau Google Map ini kan ada ininya. Ada arah petunjuk petanya itu yang selalu menunjukkan arah utara. Iya, betul. Kita harus searah sama itu, jadi kita tahu, oh ini gunung di sebelah sini, desa ini di sebelah sini, terus posisi kita ada di sini, desa itu kira-kira ada di sini. Kan bisa di-track tuh, ke situ tuh lewat mana kan ada jalannya. Nah, itu yang dulu awal-awal banyak orang nggak tahu, gitu. Karena aku jatuh cinta sama Android, aku pelajarin itu, gitu. Jadilah selangkah lebih maju dibanding teman-teman duluan. Iya, betul. Dulu. Aku jadi penasaran buka Android juga jadinya. Google Earth-nya. Keren. Nah, berarti setelah itu orang pesanan-pesanan yang surat kabar itulah ngambil foto kawah dengan lelehan Merapi itu kan. Baru kemudian kayak Ulep dari Getty itu sama Gita dari APB, kamu ngambil dari mana? Kantorku juga minta itu. Terus aku bilang, kamu ke Deles. Karena aku udah motret, tak kasih tahu ya kan. Aku udah kelar. udah punya eksklusif. Iya. Kamu ke Deles, kamu bisa lewat sini ke sini, kamu naik aja. Nah, karena mereka dapat tugas dari kantor ya, mereka jalan gitu.
Cuman, nah ketika itu terjadi, ketika Ulet mau berangkat, itu keesokan harinya dia mau motret ini, kemudian anaknya panas. Jadi dia membatalkan itu. Nah, ketika dia membatalkan itu, lalu keluar erupsi yang sangat gede itu. Jadi dia merasa bahwa dia diselamatkan oleh anaknya, nggak jadi motret ke tempat aku motret. Oke. Nah, oke. Aku pengen beranjak ke foto ini nih, Mas. Ini tadi. Nah, ini masih di Deles ini ya? Ini bukan di Deles. Ini di bukan Deles. desa arah, bukan. Desa arah arah Ketep. Jadi kalau ke arah Ketep naik, sebelum sampai Ketep itu ada jalan belok kanan turun. Jadi posisi ini deket sama posisi aku ngambil petir itu. Oh, ya. Nah, aku ngambil petir itu nunggu sampai kira-kira antara jam 5 sampai jam 7. Karena kalau siang, petirnya nggak kelihatan. Jadi dia harus, langitnya harus gelap. Gelap, ya kan? Iya. Jadi aku harus nunggu antara jam 5 sampai jam 7. Nah, jadi kameraku sama mobil nyala di pinggir jalan, sama tripod, tak tinggal. Terus aku turun ke desa ini, motret-motret. Gitu. Nah, terus aku baru tahu, oh ternyata ada orang di sini. Aku balik ke supirku, aku bilang, Pak, di desa itu masih banyak orang. Jadi aman kok di sini. Gitu. Tambah yakin lah tuh supir itu. Setelah dapat kuliah topografi. Iya, tapi aku bilang sama dia, walaupun banyak orang, ada orang, aku bilang gitu, kamu nggak boleh keluar jauh dari mobil, dan mobil itu nggak boleh mati. Aku bilang gitu. Harus standby. Jadi ya dia mesin hidup ya. Standby di situ. Iya. Oke. Nih mungkin Mas Bea mau nyapa teman-teman nih, banyak ini nih dari ada Juan Girsang, Kristianto, Bang Arbain juga. Jerakah. Oh, Jerakah ya jenenge. Aku lali. Aku lupa Kris namanya Jerakah apa. Oke. Ada temanku dari Malang, Mas Budi. Kang, ini kita kalau hitungan 1,5 jam tinggal 10 menit lagi. Gak apa-apa kita tambah ekstra sampai mati sendiri ya, Kang ya? Ya, boleh. Aku masih belum puas dengar ceritanya nih soalnya nih. Nah, ini foto keren banget. Ini pengungsi nih, Kang, ceritanya malam-malam ini ya. Nah, ini malam pada saat Mbah Marijan meninggal dunia itu. Jadi Mbah Marijan meninggal, oblok rumah sakit, aku naik ke atas. Orang-orang pada lari masuk ke mobil untuk evakuasi turun. Cuman aku merasa aku harus mengambil suasana chaosnya ya, suasana ribetnya gitu. Jadi aku pakai flash, pakai slow speed synchro. Ya udah, aku foto pakai slow speed. Ya hasilnya kayak gini lah gitu. Buat aku cukup menggambarkan kekeosan malam itu, orang-orang yang berlari menuju truk untuk minta diturunin itu. Padahal sebelumnya mereka dari minta sama Sultan untuk turun nggak mau ya, karena ngikutin Mbak Marijan ya. Iya benar, karena kan? Mbak Marijan masih di atas, betul. Setelah Mbak Marijan yang... Iya. Selamat malam, Manowari. Jadi setelah Mbak Marijan meninggal, baru mereka mau diajak turun ya, Kang ya, gitu ya. Iya. Itu evakuasi Mbak Marijan, Mas Bea ikut juga nggak? Motret juga nggak? Enggak, jadi evakuasi Mbak Marijan itu pagi sekali pada saat aku naik itu, berdasarkan cerita temanku. Jadi aku naik jam 4 itu, mereka naik jam 3 hanya untuk mencari Mbak Marijan dan bawa turun. Tapi yang mereka naik, yang waktu aku naik itu, yang aku dapat foto yang pertama itu, yang jenazah digotong-gotong itu. Iya.
Nah, yang ini tadi sebelum itu tuh Mbak Marijan ya evakuasi. Mbak Marijan udah dievakuasi, dibawa turun. Gitu. Jadi orang di Jakarta sama Jogja udah pasti tahu ya, pas letusan besar gitu Mbak Marijan yang nggak mau turun pasti udah tahu cangkringan pasti kehajar ya, karena di bener-bener di kakinya aliran itu sih. Bener. Oke. Ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya, monggo ya, kita waktunya tinggal sedikit lagi. Mau masalah terdekat segala macam boleh ya. Pada saat itu aku bekerja di kantor berita. Pada saat fotografi itu sedang sedang dalam posisi top untuk dibutuhkan. Koran banyak yang mulai halamannya banyak. Jadi lalu kita dipush untuk menghasilkan foto sebanyak-banyaknya. Jadi misalnya kayak di Merapi itu. Kalau aku bilang Mbak ini udah 3 hari nggak ada apa-apa, aku balik Jakarta ya, gitu. Terus Mbak ini bilang, nggak usah Be, kamu stay di situ aja, gitu. Keistimewaannya Mbak Eni, dan aku ngikutin, aku akan stay. Ketika Mbak Eni nggak usah Be, kamu stay di situ aja, belum itu, gitu. Jadi antara letusan pertama sama letusan yang gede banget itu kan ya 2 minggu apa 3 minggu gitu jedanya. Aku udah mulai bosen. Tapi Mbak Eni bilang, jangan Be, itu belum selesai, kamu di situ aja. Gitu. Nah, nanti kita undang nih Mbak Eni. Mbak Eni kayaknya punya institusi yang lebih juga nih soal situasi ya. Jadi gini, Mbak Eni itu kayak punya sixth sense. Setiap kali akan terjadi sesuatu, Mbak Eni itu selalu memperingatkan aku dan teman-teman. Dia memperingatkannya begini, kamu udah cek kamera kamu, semua oke, 2 kamera oke, baterai ada cadangan, lensa oke, laptop dicek, set phone dicek, set phone itu satelit telepon, telepon dicek, kamu coba kirim hari ini, kalau enggak jalan, besok tak kirim ke Singapura, aku minta ganti, gitu. Nah, setiap kali Mbak Eni bilang, B, alat-alat kamu cek ya, semuanya, sampai set phone kamu coba, itu kalau nggak 2 hari kemudian, seminggu kemudian, itu pasti akan ada peristiwa gede. Itu Mbak Eni. Aku nggak tahu dari mana, tapi contohnya kayak tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh itu aku bisa datang pertama, dan semua alatku prepare dengan baik, termasuk makanan, itu karena Mbak Eni. Jadi aku masih ingat 3 hari sebelumnya, Mbak Eni bilang, B, alat-alatmu kamu cek deh semuanya. Set phone sekarang kamu coba. Kalau nggak bisa, aku mau minta Singapura. Gitu. Kamu coba, kamu harus coba kirim. Jangan cuma coba dipakai telepon, dia bilang gitu. Jadi hari itu 3 hari sebelum tsunami itu aku nyoba semuanya, oke. Terus Mbak Eni, B, di packing yang baik. Pokoknya seperti biasa, ready to go. Gitu. Oke Mbak. Nah, setiap kali Mbak Eni bilang begitu, itu 2 hari atau 3 hari atau seminggu kemudian akan ada peristiwa gede. Yang kita harus keluar kota atau kita harus motret all out atau akan ada breaking news. Itu Mbak Eni. Makanya kalau kita kan curiga, ini Mas Bea ini kayak anggota Badan Intelijen Nasional. Setiap ada kejadian di mana dia udah di sana. Berarti ada kerjasama Mbak Eninya ini berarti. Oh iya, itu peran Mbak Eni gede banget. Kita kan sama teman-teman malah bilang, ini Mas Bea bukan hanya bencana, ada kerusuhan di mana, bisa aja cuma tahu di sana udah standby gitu kan. Berarti kalau pas di Jogja ini juga waktu pas letusan pertama, berarti nggak jadi pulang Mbak ini yang nahan ya, suruh stay dulu di sana sampai letusan besar itu ya. Letusan pertama, ketika sebelum letusan pertama itu aku minta izin Mbak Eni, Mbak aku mau berangkat Jogja ini kayaknya aku mau gede. Ya udah kamu berangkat. Nah, antara letusan pertama sama letusan kedua yang gede banget itu agak jauh kan waktunya. Nah, itu jedanya aku udah bilang, Mbak, udah nggak ada apa-apa. Aku mau balik. Nah, ini bilang, nggak usah, kamu di situ aja. Prepare aja, kamu di situ aja. Malam, dia bilang, malam nggak usah motret. Jadi kalau ada apa-apa, kamu tenagamu masih banyak. Gitu. Nah, ketika Mbak ini bilang,
kamu malam nggak usah motret, kalau ada apa-apa tenagamu masuk banyak, aku udah tanda tanya tuh, Mbak ini kalau begini nih beneran nih, gitu. Jadi ya udah, gitu. Dan aku masuk Reuters tahun 98. Sampai Mbak ini pensiun itu, Mbak ini selalu jadi bosku ya. Itu duluan Mbak ini ya pensiun ya. Oh iya, Mbak ini masuk Reuters tahun, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu tahun berapa. Cuman lama banget ya. Nah, Mbak ini tuh bos paling baik, nggak mau dipanggil bos, nggak mau dipanggil atasan, nggak mau dipanggil bu, dia akan marah kalau gitu. Dan terakhir gini, beberapa tahun terakhir sebelum dia pensiun itu dia bilang, kamu tak ajuin ya gantiin aku. Gitu. Aku bilang nggak usah Mbak, udah Mbak ini aja. Gitu. Aku bukan nggak mau, tapi Mbak ini sudah dipercaya sampai London, orang-orang kalau ngirim orang siapapun mereka pasti bilang, kamu kalau ke Jakarta kamu harus ikut apa yang dibilang ini, gitu kan? Nah, handicap itu nggak akan aku lampaui, jadi aku bilang nggak usah Mbak, udah Mbak ini aja, aku nggak apa-apa, aku bukan masalah, aku bilang gitu. Nah, ketika kemudian Mbak ini pensiun, aku gantiin, dan itu nggak tahu sugesti atau apa, tapi yang dilakukan Mbak ini aku baru tahu, luar biasa gitu. Bahkan aku pun nggak bisa mencapai apa yang dia lakukan gitu. Dia fotografer jago, dia fotografer yang time manajemennya bagus banget. Berpikir kapan foto itu dibutuhin, kapan foto itu ada, seminggu lagi akan ada apa, sebulan lagi ada apa, itu semua udah ada di catatannya Mbak ini. Gitu. Jadi isi kepala Mbak ini itu informasi apapun semua udah ada Mbak ini kayaknya ya. Iya. Kalau ngeliat jadi gitu. Aku rasa akan menarik sekali kalau minggu depan kalau dia tak bujuknya ya. Iya. Kalau dia mau bicara, kalau dia mau bicara, wah itu menarik banget. Siap. Fotografer perempuan paling hebat di news ya Mbak ini. Oke. Nah, jadi gitu. Total dari awal letusan pertama, terus Mbak Marijan itu meninggal kan letusan yang besar yang kedua ya, kalau nggak salah ya Kang ya? Enggak, letusan yang pertama. Yang pertama ya? Oh, setelah meninggal ada letusan. Soalnya aku kan sebenarnya 2010 udah di FN kan, masih di FN di Jogja. Tapi pas kejadian pas lagi pulang ke Jakarta yang nggak bisa balik lagi waktu itu. Aku ingat itu. Jadi letusan kedua letusan pertama itu yang Mbak Marijan meninggal, terus letusan kedua yang gede yang beberapa hari itu, yang 2 hari terus-menerus mengeluarkan lava itu. Itu kan Jogja itu kan debu semua, rumahku juga, kontrakanku atapnya putih semua Jogja itu. Oke. Berarti ya lanjutkan nggak apa-apa, aku sambil lihat foto ini. Iya, dan Mbak Eni itu paling ngerti sama stringer di daerah. Kalau honornya kecil, Mbak Eni dengan ringan tangan selalu tanya, ini kok cuman aku pakai 3 ya, aku tambahin ya jadi misalnya